Namo Buddhaya, sahabat Dhamma. Dalam perjalanan spiritual kita, seringkali kita menghadapi berbagai rintangan yang dapat menghambat kemajuan. Salah satu rintangan terbesar adalah awija atau kegelapan batin. Awija, yang secara harfiah berarti ketidaktahuan, merupakan akar dari segala penderitaan. Ini adalah ketidaktahuan tentang sifat sejati realitas, 4 kebenaran mulia, dan jalan menuju pembebasan. Awija membuat kita terjebak dalam siklus kelahiran dan kematian, yaitu samsara. Dalam Mahasati Patana Sutta dan Atthakatha, awija dibagi menjadi 2 jenis utama, yaitu apatipati dan micca-patipati. Mari kita telusuri masing-masing jenis ini. Yang pertama, apatipati atau tidak melaksanakan ajaran Dhamma. Jenis awija ini terjadi ketika seseorang mengetahui ajaran Dhamma tetapi tidak menerapkannya. Ini seperti memiliki peta harta karun, namun tidak pernah memulai perjalanan untuk mencarinya. Ada beberapa alasan yang menyebabkan ini. Antara lain, yang pertama kemalasan atau kosaja. Kemalasan sering muncul sebagai penghalang dalam praktik spiritual. Ini adalah ketidakmauan untuk bertindak meskipun memahami manfaat dari tindakan tersebut. Contohnya, rasa enggan untuk meditasi, mempelajari ajaran Buddha, atau mempraktikkan sila atau peraturan moral. Kemalasan ini sering berasal dari keterikatan pada kesenangan indriya atau kenyamanan duniawi. Yang kedua, keraguan atau wicikicca. Keraguan adalah ketidakpastian yang membuat kita ragu untuk bertindak. Dalam konteks Dhamma, keraguan dapat muncul terhadap kebenaran ajaran Buddha, efektivitas meditasi, atau kemampuan diri sendiri untuk mencapai pembebasan. Hal ini sering dipicu oleh kurangnya pemahaman mendalam atau ekspektasi yang tidak realistis. Yang ketiga, kelalaian atau pamada. Kelalaian adalah kurangnya perhatian dan kewaspadaan. Kita terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi sehingga mengabaikan praktik Dhamma. Kelalaian ini sangat berbahaya karena membuat kita terus terjebak dalam samsara. Jenis yang kedua adalah micca-patipati atau melaksanakan Dhamma dengan cara yang salah. Jenis awija ini terjadi ketika seseorang melaksanakan ajaran Dhamma dengan cara yang tidak benar. Ini seperti mengikuti peta yang salah sehingga berakhir di tempat yang keliru. Beberapa bentuknya meliputi, yang pertama, pemahaman yang salah atau micca-ditti. Ini adalah pandangan atau keyakinan yang keliru tentang realitas. Contohnya adalah pandangan salah tentang karma, reinkarnasi, atau tujuan akhir Dhamma. Pemahaman yang salah dapat membuat seseorang salah mengartikan ajaran Buddha. Misalnya, terlalu fokus pada ritual atau intelektualisme tanpa memahami esensi sebenarnya. Yang kedua, motivasi yang salah atau micca sankappa. Praktik Dhamma dengan motivasi yang salah, seperti mengejar keuntungan duniawi, ketenaran, atau kekuasaan, juga merupakan bentuk micca-patipati. Praktik semacam ini mungkin menghasilkan manfaat sementara, tetapi tidak akan membawa pembebasan sejati. Yang ketiga, jalan yang salah atau micca-magga. Memilih jalur praktik yang tidak benar, seperti mengejar kepuasan indriya, atau melarikan diri dari kenyataan, dapat menghambat kemajuan spiritual. Keterikatan pada hasil praktis, seperti mengharapkan pengalaman mistis yang dramatis, juga merupakan bentuk micca-magga. Untuk mengatasi awija, kita dapat mengembangkan satipatthana atau 4 landasan perhatian. Dengan melatih perhatian penuh terhadap tubuh, perasaan, pikiran, dan fenomena mental, kita bisa mulai memahami realitas tanpa distorsi. Beberapa langkah yang dapat membantu adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran atau mindfulness. Satipatthana, yang dikenal sebagai 4 landasan perhatian, melatih individu untuk memusatkan perhatian penuh atau mindfulness pada tubuh, perasaan, pikiran, dan objek mental. Hal ini memungkinkan seseorang untuk menyadari keberadaan mental dan emosional saat ini tanpa reaksi atau penilaian. Penerapan dalam awija, yang pertama untuk mengatasi kemalasan. Latihan ini membantu mengenali rasa malas sebagai pola pikir yang bersifat sementara, bukan identitas permanen. Dengan kesadaran, kita dapat menghadapi secara proaktif
Misalnya, memulai praktik meditasi meskipun terasa berat. Untuk mengatasi keraguan, kesadaran ini memberikan ruang untuk menyelidiki keraguan, sehingga kita dapat menilai sumbernya apakah berasal dari kurangnya pemahaman atau ketakutan. Hal ini membantu menciptakan kejelasan dan keyakinan dalam jalur spiritual. Untuk mengatasi kelalaian, dengan melatih diri untuk tetap sadar pada momen saat ini, kita mampu menangkap saat-saat ketika perhatian kita terganggu atau fokus kita menyimpang dari tujuan spiritual. Yang kedua, mengembangkan ketekunan atau perseverance. Dengan berlatih Satipatthana secara konsisten, individu membangun daya tahan mental yang diperlukan untuk menghadapi hambatan dalam praktik spiritual. Kekuatan ini muncul dari disiplin yang terus-menerus dalam meditasi, pelaksanaan sila atau aturan moral, dan pengembangan kebijaksanaan atau panya. Aplikasi pada rintangan awija, untuk mengatasi kemalasan, ketekunan membantu kita untuk tetap berkomitmen pada praktik. Bahkan, ketika rasa malas atau kebosanan muncul. Untuk mengatasi keraguan, ketekunan memungkinkan kita untuk melanjutkan praktik meskipun kita belum melihat hasil langsung, membangun keyakinan melalui pengalaman berulang. Untuk mengatasi kelalaian, dengan disiplin, kita lebih mudah membangun rutinitas spiritual yang stabil dan mengurangi gangguan duniawi. Yang ketiga, memperkuat keyakinan atau faith and confidence. Dalam meditasi Satipatthana, seseorang mengamati secara langsung sifat anicca atau ketidakkekalan, dukkha atau penderitaan, dan anatta tanpa aku. Pengalaman ini memberikan pemahaman mendalam yang tidak hanya bersifat intelektual, tetapi juga transformatif. Efek pada awija, dalam kemalasan, ketika kita merasakan manfaat langsung dari praktik, seperti ketenangan dan kejernihan, kita menjadi lebih termotivasi untuk melanjutkan jalur ini. Dalam keraguan, pemahaman mendalam membantu kita melihat kebenaran ajaran Buddha, mengatasi kebimbangan, dan memperkuat keyakinan pada jalan yang telah kita pilih. Dalam kelalaian, dengan keyakinan yang diperoleh dari pengalaman langsung, kita menjadi lebih fokus pada tujuan spiritual, mengurangi keterikatan pada hal-hal duniawi. Contoh implementasi praktisnya adalah, saat kemalasan muncul, alih-alih menyerah, individu dapat menggunakan perhatian penuh untuk mengenali rasa malas tanpa menghakimi. Kemudian, memulai langkah kecil seperti 5 menit meditasi. Ketika keraguan datang, merenungkan ajaran tentang 4 kebenaran mulia, dan menyelidiki keraguan melalui diskusi dhamma atau membaca teks-teks suci dapat membantu mengatasinya. Dalam kehidupan sehari-hari, mempraktikkan perhatian penuh dalam tugas sehari-hari, seperti berjalan atau makan, memperkuat kesadaran dan mengurangi kelalaian. Latihan Satipatthana adalah dasar utama dalam mengatasi awija, membimbing individu untuk melihat kenyataan secara objektif, mengembangkan kebijaksanaan, dan mencapai pencerahan atau nibbana. Semoga penjelasan ini membantu Anda memahami dan mengatasi awija. Jangan lupa untuk menyukai video ini, memberikan komentar, dan berlangganan untuk konten bermanfaat lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.